Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Menu Sarapan GBD Situbondo. Mari pagi hari ini kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan. Kiranya ayat firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan kekuatan kita saat pagi hari ini. Di sepanjang hari ini sebelum kita beraktivitas. Renungan sarapan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul tentang pengenalan kita akan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Saudara, pengenalan kita akan Tuhan dan setiap orang tentu berbeda-beda ya. Dan setiap relasi dalam hidup kita, beberapa orang pun kita dalam mengenal teman-teman, pengenalan kita dan setiap orang pun juga berbeda-beda kita dalam mengenal Tuhan. Mari pagi hari ini kita pun akan belajar seberapa pengenalan kita akan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat sebuah kisah atau kejadian bagaimana pada waktu itu tabut Allah dipindahkan dari Kiryat ke Yearim ya Bapak Saudara ya. Ini ceritanya ditulis di dalam 1 Tawarik 13 ayat yang ke-1 sampai yang ke-14, tetapi saya tidak akan membaca semuanya, tetapi kita akan melihat sebuah peristiwa yang terjadi di sini, apa yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Kita tentunya sudah pasti mendengar atau tahu cerita tentang bagaimana tabut Allah ini dipindahkan oleh seorang raja yang sangat dekat hidupnya dengan Tuhan, yaitu Raja Daud. Pada waktu itu tabut Allah berada di rumah dari Abinadab. Bapak Saudara, ceritanya saya bacakan secara loncat-loncat saja. Ayat yang kedua, 1 Tawarik 13 ayat yang kedua, di sini diceritakan bahwa Daud itu sedang berunding ya. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat bagian B, bahwa mereka akan berbuat demikian sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa Israel. Di sini Daud dan pasukan 1.000, pasukan 100, mereka dan serta pemuka agama, mereka berkumpul di sana dan memberikan sebuah kesepakatan dan bagaimana mereka berkata, memberikan sebuah usulan yang dianggap baik oleh mereka pada waktu itu. Juga ayat 4 ini bagian B, mereka berbuat demikian sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Maksudnya usul untuk memindahkan tabut Allah dipindahkan ya Bapak Saudara, untuk dipindahkan oleh Raja Daud. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Ayat yang ke-7, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Terus selanjutnya ayat 9, 10, ketika mereka sampai tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa lalu membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Di sini kita melihat bahwa dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang keempat, tindakan yang dilakukan oleh Raja Daud dan pemuka agama ataupun pasukan 1.000, pasukan 100, serta tokoh-tokoh agama masyarakat pada waktu itu, mereka menganggap bahwa ini adalah tindakan yang baik, usul yang dianggap baik. Tetapi apa yang dianggap baik bagi mereka dalam mereka melakukan sebuah tindakan untuk memindahkan tabut Allah, di situ terjadi sebuah peristiwa yang sangat tidak terpikirkan oleh Raja Daud, bagaimana Usa pada waktu tabut Allah tergincir, ditaruh di dalam kereta yang baru, di situ Usa memegang tabut Allah, mengulurkan tangannya, dan Usa dihukum Allah, dan Allah sangat marah sehingga Usa mati di situ. Ya Bapak Saudara ya, Usa mati. Tuhan membunuhnya.
Ini sebuah kejadian yang mungkin tidak terpikirkan oleh Raja Daud. Tetapi hikmah yang dapat kita ambil pada pagi hari ini sebagai pelajaran bagi kita, seperti tema renungan firman Tuhan tadi, pengenalan kita akan Tuhan. Kita mengetahui Raja Daud adalah raja yang hidupnya sangat dekat kepada Tuhan, tetapi dia masih melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan dalam memindahkan tabut Allah. Walaupun itu dilakukan karena Daud menganggap semuanya itu sebagai usulan yang baik secara manusia, sebagai usulan-usulan yang menurut mereka itu tepat. Dan Daud, staf pemimpin pasukan dan para pemuka, semua pemuka tidak bertanya dulu kepada Tuhan apa yang harus mereka kerjakan. Karena kita mengetahui kalau tabut Allah itu seharusnya dipindahkan dari suku Lewi yang mengerjakan dan tidak ditaruh di dalam sebuah kereta atau orang-orang tertentu yang mengerjakannya. Karena tabut itu harus diangkat oleh suku Lewi berempat di depan dan belakang, orang 4 ya Bapak Saudara ya, dan orangnya pun dari suku Lewi. Tetapi di sini kita tahu ceritanya secara manusia, secara tindakan oleh Raja Daud dan pemuka-pemuka dan setelah pemimpin pasukan, itu adalah hal yang istimewa, kereta yang baru, menaruhnya yang tempat yang baik di dalam kereta, keretanya itu juga baru, baik, tetapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bisa mengambil sebuah hikmah bagaimana juga Daud mengalami sebuah kesalahan dalam pengenalannya dia akan Tuhan. Dan mari pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Saudara untuk kita mengoreksi diri kita bagaimana pengenalan kita akan Tuhan, apakah kita sudah mengenal Tuhan Yesus dengan baik, mengenal Tuhan Yesus dengan dekat kepada Tuhan Yesus. Mari kita belajar sama-sama untuk kita hidup intim dengan Tuhan, sehingga segala tindakan yang kita kerjakan, baik mulai kita memberikan hidup kita dalam Tuhan, dalam pelayanan, di dalam beribadah, di dalam kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu tidak akan terjadi sebuah kesalahan. Asalkan kita mengenal Tuhan dengan baik. Pengenalan kita dengan Tuhan itu dengan baik. Itu dengan cara kita harus mengenal Tuhan dengan intim dan dengan dekat. Jangan menganggap sesuatu yang kita anggap baik, sesuatu yang kita anggap benar, sesuatu yang kita anggap itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Tahu-taunya seperti yang terjadi dengan Raja Daud, dia melakukan sebuah kesalahan dan itu menjadikan sebuah musibah yang membuat Raja Daud tidak jadi memindahkan tabut Allah. Dan kita tahu selanjutnya ceritanya, tabut Allah itu ditaruh di rumah di rumah Obed, ya Bapak Saudara, Obed Edom ya, orang Gad. Puji Tuhan, kita akan membaca ayat yang bisa menguatkan kita, ayat yang lain di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi mungkin kita memiliki kepintaran, memiliki hikmat, memiliki kekayaan, memiliki kekuatan, kita jangan bermegah. Tetapi yang harus kita lakukan, kita harus mengenal Tuhan Yesus dengan baik, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Puji Tuhan, inilah renungan sarapan firman Tuhan saya dapat sampaikan pagi hari ini. Kiranya ini bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semuanya untuk kita melewati sepanjang hari ini. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.